Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfari M, BP 1911-021015 dari kelas 4A dan 4 akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai yang pertama, langkah-langkah menjawab pertanyaan akuntansi fabel. Yang kedua, langkah-langkah menjawab pertanyaan sales transaction. Dan yang ketiga, melakukan pengujian laporan keuangan pada mata kuliah terapan auditing. Sebelum kita melihat atau menjawab pertanyaan dari sheet tugas mahasiswa, terlebih dahulu kita melihat informasi dan data yang tadi diberikan untuk mempermudah kita menjawab pertanyaan di sheet tugas mahasiswa nantinya. Teman-teman bisa melihat di sheet informasi ada keterangan customer group dan sales limit per invoice-nya. Kemudian di sheet data juga disediakan kolom yang mempermudah kita untuk mencari jawaban nanti, yaitu seperti customer code, customer group, customer name, invoice date, invoice name, account, dan amount. Baiklah, kita masuk ke menjawab pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya yaitu kita diminta mengumpulkan transaksi yang dilakukan pada hari libur, yaitu Sabtu dan Minggu. Nah, pada kali ini saya menggunakan rumus weekday, di mana rumus weekday ini menunjukkan jika angka 7 merupakan hari Sabtu dan angka 1 merupakan hari Minggu. Setelah keluar angka yang menunjukkan hari kerja dan hari libur, kemudian saya menggunakan rumus if or, di mana rumus if or ini mempermudah kita mencari tanggal dan hari apa saja yang menunjukkan hari Sabtu dan Minggu, yaitu terdapat 2 hari, yaitu hari Sabtu dan Minggu pada tanggal 9 Agustus 2014 dan 16 Maret 2014. Setelah saya menemukan atau kita menemukan tanggal yang berisikan transaksi yang dilakukan pada hari libur Sabtu dan Minggu, kita hanya tinggal melingkan saja berdasarkan kolom yang diminta, seperti customer code, customer name, invoice date, invoice number, dan amount. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 2, yaitu nilai transaksi penjualan yang melebihi limit penjualan kredit yang telah ditentukan menurut customer group. Sebelum menjawab pertanyaan nomor 2 ini, sebaiknya kita melihat dan memahami keterangan yang diberikan, di mana ada 4 grup, yaitu grup A dengan sales limit per invoice-nya 5.000, grup B 10.000, grup C 15.000, dan grup D 20.000. Baiklah, di sini saya juga menggunakan rumus if or, di mana rumus if or ini kita sesuaikan. Jika dia grup A, maka dia besar dari 5.000, dan grup B besar dari 10.000, begitupun seterusnya sampai grup D. Setelah menjalankan rumus if or yang menunjukkan batas limit per invoice-nya, langkah yang sama, yaitu kita juga melingkan kolom yang diminta dan disesuaikan dengan data yang telah disediakan, seperti customer code. Customer code kita lihat di informasi data, kita ambil customer code dan kita sesuaikan dengan batas limit per invoice, yaitu ada di grup A, customer name-nya Akurat Elektronik, tanggal 14 Agustus 2014, invoice number-nya, account, amount-nya itu 6.130, sedangkan limit yang atau batas penjualan per invoice-nya hanya 5.000. Begitu seterusnya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan nomor 3, yaitu transaksi dengan nomor invoice ganda. Transaksi dengan nomor invoice ganda ini kita cari dengan melihat data, yaitu invoice number, kemudian kita ambil conditional formatting, kemudian kita ambil highlight dan ambil duplicate value. Nanti akan keluar baris berwarna merah
yang menunjukkan bahwa invoice number tersebut merupakan invoice number duplikat. Seperti yang terlihat di layar, yaitu ada grup B dengan nama Dewa Shop pada tanggal 11 September 2014. Ada satu invoice number yang memiliki angka yang sama dengan grup C dengan nama Hamilton pada tanggal 10 September 2014, yaitu memiliki invoice number yang sama dengan yang di atas tadi. Kemudian kita masukkan atau kita linkkan saja sama dengan langkah sebelumnya. Baiklah, kita masuk ke file nomor 2. Baiklah, kita masuk ke file nomor 2, yaitu sales transaction. Ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab, seperti transaksi yang dilakukan pada hari libur, yaitu hari Minggu. Yang kedua, sales rep yang paling sering melakukan pelanggaran, yaitu melakukan penjualan pada hari Minggu dan memberikan harga di atas price list per unitnya. Kemudian transaksi dengan nomor invoice ganda, customer yang paling banyak melakukan pembelian, sales rep yang paling banyak dan paling sedikit melakukan penjualan, dan produk yang paling banyak dan paling sedikit terjual. Sebelum menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita melihat informasi data yang telah diberikan, yaitu ada invoice number, invoice date, sales rep kode, customer ID, product kode, kuantitas, price list per unit, amount, sales tax, dan total penjualan. Dan juga terdapat informasi price list, yaitu batas atau limit harga per unit yang dijual. Baiklah, setelah kita melihat data yang telah diberikan, kita melihat pertanyaan atau menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu transaksi yang dilakukan pada hari libur, yaitu hari Minggu. Pada hari libur hari Minggu ini sama halnya dengan file nomor 1 tadi. Kita menggunakan rumus weekday, di mana jika angka yang keluar merupakan angka 1, maka angka tersebut melambangkan hari Minggu. Setelah keluar angka tersebut, kita menggunakan rumus if or yang menunjukkan jika dia angka 1 merupakan hari Minggu dan selain angka 1 merupakan hari kerja. Nah, setelah menjalankan rumus, maka didapat data yang menunjukkan hari Minggu, yaitu ada di produk kode 05 dengan tanggal 19 April 2015, yaitu dengan total penjualan 1419. Setelah kita mendapatkan data atau tanggal transaksi yang dilakukan pada hari libur, kita menghubungkan atau melinkkan kolom yang diminta, seperti invoice data, invoice date atau tanggal invoice-nya, invoice number, total penjualan, sales rep kode, dan customer ID-nya. Begitu seterusnya sampai tanggal 12 Juli 2015. Setelah itu kita masuk ke soal nomor 2, yaitu sales rep yang paling sering melakukan pelanggaran, yaitu penjualan pada hari Minggu dan memberikan harga di atas price list per unit. Melakukan penjualan pada hari Minggu ini kita cukup melinkkan atau menghubungkan dengan data di atas, karena ini sudah mencakup transaksi yang dilakukan pada hari libur, yaitu hari Minggu. Kita hanya mencari yaitu transaksi yang memberikan harga di atas price list per unit.
yaitu melakukan penjualan di atas price list per unit ini, kita melihat keterangan di mana ada prod kodenya 01 sampai 06 dengan price list per unit atau batas harga per unitnya 01 yaitu sebanyak 31, 02 28, 03 36, 04 106, 05 8 dan 06 price list per unitnya 1544. Setelah mengetahui batas harga per unitnya, kita juga menggunakan rumus if or sama seperti sebelumnya. Jika ia menunjukkan besar dari 8, kenapa dia ada 8? Karena prod kodenya 05. Jika ia besar dari 8, maka akan keluar kata atau menunjukkan false atau salah. Dan jika dia kecil dari 8, maka ia benar. Setelah data yang kita cari atau setelah rumus kita jalankan, maka kita mendapatkan data. Ada dua yang paling atas yang menunjukkan penjualan di atas limit atau harga jualnya. Setelah itu kita juga menghubungkan atau melingkan kolom yang diminta seperti sales rep kode, invoice number, invoice date, customer ID, prod kode, limit yang ditentukan, dan price list per unit yang dijual atau yang dilakukan oleh klien kepada customernya, itu di atas batas harga yang telah ditentukan. Setelah selesai menghubungkan dari data yang tadi kita dapatkan, selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan nomor 3, yaitu transaksi dengan nomor invoice ganda. Sama halnya dengan yang tadi, kita masuk kepada sheet data, kemudian kita ambil invoice number dan ambil home, yaitu conditional formatting, dan ambil highlight seller rules dan ambil duplicate value. Nanti akan keluar di baris berwarna merah yang menunjukkan bahwa invoice number tersebut ganda. Setelah itu, sama halnya dengan di atas, kita juga menghubungkan atau melingkan sesuai kolom yang diminta, ada invoice number, customer ID dengan keterangan data yang tadi disediakan. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu customer yang paling banyak melakukan pembelian ke klien. Di sini saya menggunakan rumus MAX, yaitu dengan data yaitu kuantitas. Jadi angka yang paling besar di kuantitas tersebut keluar 17.500. Jadi customer yang paling banyak melakukan pembelian kepada klien yaitu customer ID dengan nomor akun 92431, yaitu jumlah pembeliannya sebesar 17.500. Yang kedua yaitu sales rep yang paling banyak melakukan penjualan. Di sini saya juga melakukan atau menggunakan rumus MAX, di mana saya menggunakan data JJ. Data JJ di sini yaitu total penjualan. Total penjualan nanti akan ditemukan angka yang paling besar dari berbagai penjualan, yaitu 4.246.000 dengan sales repnya 108 dan 108. Ada juga cara lain, yaitu kita menggunakan conditional formatting seperti yang tadi, yaitu kita ambil top button rules, kita ambil top 10 item jika kita ingin melihat yang paling tinggi, dan jika kita ingin melihat angka yang paling rendah, ambil bottom 10 item. Maka akan keluar item-item dengan ketentuan yang telah kita cari tadi, seperti yang paling besar ataupun yang paling kecil. Selanjutnya yaitu sales rep yang paling sedikit melakukan penjualan, juga dapat dilakukan dengan conditional formatting, dan juga dapat dilakukan dengan rumus minimal atau min dengan data J, yaitu total penjualan. Nah, maka didapatkan sales rep yang melakukan
penjualan paling sedikit, yaitu 103 dan 118, yaitu sebanyak Rp0. Selanjutnya pertanyaan nomor 7 dan nomor 8, yaitu produk yang paling banyak terjual dan paling sedikit terjual. Saya juga menggunakan rumus max dan rumus minimal. Maka saya mendapatkan kuantitas yang paling sedikit terjual, itu kodenya 05. Begitupun yang paling sedikit 05. Baiklah, kita masuk kepada file selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada poin ketiga, yaitu melakukan pengujian laporan keuangan pada perusahaan laris elektronik yang beralamat di Jalan Elang nomor 7. Kita akan melihat sheetnya satu persatu untuk menentukan atau melihat kesalahan, baik itu berupa input angka, rumus, dan akun atau yang lainnya. Kemudian kita masuk ke perkiraan. Dalam perkiraan ini tidak terdapat kesalahan, begitupun dalam daftar arus kas, neraca awal. Kita langsung saja masuk kepada kas. Dalam kas ini saya menemukan di tanggal 1 bulan 1 2009 di uraian simpan kas di bank hanya terdapat nomor akun perkiraan kredit, yaitu kas, sedangkan perkiraan debitnya kosong. Seharusnya diisi dengan akun 1120 atau disebut dengan akun bank. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Kemudian di sheet bank, saya juga menemukan suatu kesalahan di mana di uraian terima setoran kas bank hanya berisikan perkiraan debit, sedangkan perkiraan kreditnya kosong. Seharusnya diisi dengan nomor akun 1110 atau disebut juga dengan akun kas. Selanjutnya yaitu uraian PPN keluaran, di mana tadi hanya satu jurnal saja, atau maksud saya satu nomor akun saja, sedangkan yang akun lainnya kosong, dan ayat jurnalnya juga salah. Jadi menurut saya yang benar yaitu ayat jurnalnya 1120 bank pada 2120 PPN keluaran. Begitupun PPN masukan juga terdapat kesalahan dalam ayat jurnalnya. Seharusnya yaitu 1160 PPN masukan pada 1120 yaitu bank. Begitupun seterusnya. Selanjutnya di bagian JPN tidak ditemukan kesalahan, begitupun di JM. Sebaiknya dalam menginput nomor perkiraan debit atau kredit, sebaiknya difilter, yaitu di bagian data, kita ambil data validation, kemudian ambil list. Nanti kita hanya mengklik tanda panah dan memilih nomor akun yang sesuai. Selanjutnya yaitu di JPB. Di JPB tidak saya temukan kesalahan, sedangkan di buku besar terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama di bagian kas, yaitu di bagian kreditnya tadi kosong, dan seharusnya ini diisi karena di sheet kas sudah diberi akun, yaitu 1110 dan 1120 sesuai dengan transaksi dan nomor akunnya, sehingga jumlah atau saldo akhirnya juga berubah, yang semulanya positif dan sekarang menjadi negatif. Selanjutnya yaitu pada piutang dagang, di mana bagian debit dan sumber jurnal JPN-nya tidak memiliki rumus. Seharusnya digunakan rumus, sehingga mendapatkan
nilai 201.556.850. Begitupun dengan persediaan awal barang dagang, di mana bagian kredit di jurnal memorialnya tidak menggunakan rumus, seharusnya menggunakan rumus. Dan bagian PPN masukan, sebelumnya di kredit, seharusnya angka tersebut di debit, di mana angka sebelumnya 37.994.220 dan sekarang 50.827.300 rupiah. Selanjutnya di bagian akumulasi penyusutan bangunan, di mana saldo awalnya sebelumnya hanya diketik, tidak dilingkan. Sebaiknya harus dilingkan dengan neraca awal. Begitupun dengan akumulasi penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Kemudian pada hutang dagang, saldo akhir tidak memiliki rumus, dan telah dimasukkan rumus, angka juga berubah menjadi 130.683.700 rupiah. Selanjutnya yaitu di bagian penjualan, yaitu bagian JPN, bagian kreditnya tidak menggunakan rumus dan angkanya pun juga salah. Jadi angka yang benarnya yaitu 183.233.500 rupiah. Kemudian di akun pembelian, di mana bagian debit JPB-nya tidak memiliki rumus. Dan sebelumnya angkanya juga salah dan sekarang menjadi 323.373.600. Kemudian kita masuk ke neraca lajur. Dalam neraca lajur, awalnya bagian keseimbangan tidak balance dan sekarang sudah balance, dan juga ditemukan di bagian di bagian penjualan terdapat kesalahan angka, yaitu sebelumnya 520.416.500 dan sekarang menjadi 520.218.900. Begitupun dengan akun pembelian, yaitu ada kesalahan angka yang sebelumnya 332 menjadi 323 juta, sehingga menyebabkan tidak balance-nya antara debit dan kredit. Karena angka yang sudah diinput sudah benar, maka maka akun debit kreditnya balance dan mendapatkan laba rugi sebesar 19.935.071. Dan bagian keseimbangan terakhir ini, di mana 386.763.150 ini tidak memiliki rumus, sehingga tadi tidak balance. Seharusnya rumusnya yaitu keseimbangan satu yang di atas ini ditambah dengan laba rugi, maka menghasilkan angka yang sama dengan bagian kreditnya. Selanjutnya bagian laba rugi, tidak ditemukan kesalahan. Bagian LPM begitu juga. Bagian neraca juga tidak ditemukan kesalahan. Bagian laporan arus kas juga tidak. Bagian piutang, hutang, BP piutang sudah sama dengan neraca, yaitu 119.397.850. Begitupun di buku pembantu hutangnya, yaitu sebesar 130.683.700 dan sesuai dengan neraca. Sedangkan buku pembantu bank sudah sesuai dengan saldo neraca 310 juta dan daftar-daftar persediaan barang dagang telah sesuai dengan neraca, yaitu 84.629.850 rupiah. Begitupun dengan data transaksi penjualan dan pembelian. Dan ini merupakan beberapa temuan kesalahan yang saya
Baiklah, sampai di sini penjelasan saya mengenai pengujian laporan keuangan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.